Tuhan, ajarkan kami untuk senantiasa beriman kepada Engkau Tuhan. Di tengah segala kedagingan kami yang mungkin seringkali kami gagal menghadapi kedagingan kami. Kami bisa menjadi lemah, kami gagal untuk percaya, kami gagal untuk beriman. Tapi ajarkan kami untuk senantiasa memiliki iman yang kuat kepada Engkau. Tuhan, kiranya dalam kebaktian pagi ini, biar melalui pujian, melalui firman Tuhan, melalui kesaksian yang sudah disampaikan, biarlah Tuhan iman kami boleh semakin dikuatkan. Dan kami boleh memiliki iman yang semakin hari, semakin bergantung dan semakin bergantung pada kuasa Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, berikan kami konsentrasi dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom teman-teman. Selamat pagi semuanya, thank you. Oke, thank you. Senang bisa berjumpa dengan teman-teman sekali lagi di tempat ini. Teman-teman, hari ini kita bersama-sama merenungkan sebuah tema something better, sesuatu yang lebih baik. Saya mengajak kita untuk membuka kitab, mari kita membuka kitab kita dari Ibrani pasal yang 11. Ibrani pasal 11 ini berbicara tentang iman, ya. Sepanjang satu pasal berbicara tentang iman. Saya akan membacakan, teman-teman bisa membuka Alkitab kalian. Saya akan membacakan beberapa ayat dan menjelaskan sedikit beberapa ayat kepada teman-teman, ya. Ibrani pasal yang 11 ini berbicara tentang saksi-saksi iman. Pasal 1 Ibrani ini berbicara tentang dasar daripada seluruh yang ingin disampaikan di pasal 11 ini. Dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan kalau kita melihat selanjutnya, ayat-ayat itu akan berbicara tentang banyak tokoh-tokoh Alkitab, ada Henok, ada Abraham, Musa, dan sebagainya. Kemudian di ayat 13 di pertengahan dikatakan, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikannya itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Dan kemudian menceritakan kembali, kalau kita melihat ayat selanjutnya, Ibrani 11 ini menceritakan kembali beberapa tokoh-tokoh lagi, kembali tentang Abraham, bicara tentang Yakub dan Esau, Yusuf, Musa, dan sebagainya. Dan kemudian sampai ayat yang 32, ayat 32 dikatakan demikian, saya akan bacakan buat teman-teman. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kurang waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Artinya dia tuh ingin menyebutkan ada begitu banyak tokoh-tokoh di Alkitab dengan kisah-kisah imannya yang luar biasa. Tapi terlalu banyak untuk disebutkan sehingga dia tidak mau menyebutkan semuanya. Dikatakan yang karena iman telah menaklukkan kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat, mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul musuh mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek, didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Ini karena iman ya semuanya ya. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Sekali lagi, ini mengulangi yang di ayat 13 tadi ya. Mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikannya itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka sesuatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Teman-teman, kalau kita bicara tentang tema kita hari something better, di sepanjang sejarah kehidupan setiap manusia, siapapun itu, generasi apapun itu, kamu
orang tua kalian mungkin ada yang dari baby boomer, ada Gen X, Gen Y, Gen Z, Gen Alpha. Dari generasi apapun itu kita semua mau memiliki kehidupan yang lebih baik dari titik yang kita pijak sekarang ini. Setuju? Kita pingin lebih sukses dari pekerjaan kita saat ini. Kita pingin lebih terkenal dari sekarang ini. Kita pingin kehidupan kita lebih nyaman dari yang sebelumnya. Itu sebabnya kalau teman-teman perhatikan, kalau saya perhatikan sih, di lingkungan kita banyak sekali anak-anak yang sudah kemudian lulus kuliah, banyak mau jadi influencer, sangat banyak. Ditambah didukung dengan algoritma Instagram, algoritma TikTok yang mendukung influencer-influencer menggunakan ponsel aja cukup. Kalian bisa viral, kalian bisa menjadi terkenal hanya dengan phone kalian. Dikasihlah algoritma yang bagus. Teman saya baru buka Instagram, baru mau jadi influencer, postingan pertama follower masih 0. Mungkin followernya 7, itu keluarganya dia semua. Suaminya sama adik-adiknya gitu ya. Postingan pertama dia langsung di-boost sama Instagram 110.000 viewers. Hanya dalam 1 minggu, 2 minggu dia sudah dapat 2.000 view dan itu organik. Luar biasa bukan? Nah akhirnya berbondong-bondong orang-orang itu pengen jadi influencer. Ini pekerjaan yang nyaman. Kita bisa keliling-keliling kemana-mana, ke berbagai kota mungkin. Dan kita dibayar. Dengan mungkin kalau kamu foodies kamu makan gratis, kalau kamu traveling kamu nginap gratis, kamu dibayar. Aku pingin kehidupan yang lebih nyaman, kita pingin the better life for our life. Atau mungkin kita bergerak memperhatikan hal-hal yang tentang kecantikan. Kita pingin lebih cantik dari sekarang ini. Kita pingin lebih excellent, lebih glowing dari saat ini. Itu sebabnya ada semakin banyak pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang skincare gitu ya. Bahkan promosinya sekarang gencar ke cowok-cowok juga. Cowok-cowok tidak masalah loh pakai skincare. Kalau dulu kan zaman saya waktu saya muda, kalau kita cowok-cowok pakai skincare kok kayaknya aneh ya gitu ya. Zaman sekarang enggak, cowok-cowok enggak masalah. It's okay, semua orang pakai juga. Jadi kita semua ingin terlihat lebih baik. Saudara, setiap kita termasuk saya yang bicara di depan ini, saya ingin a better life untuk masa depan saya. Tapi saudara, kenyataannya ekspektasi, dan kita tahu ini ya, ekspektasi kita seringkali tidak berbanding lurus dengan realita. Oh kita pengen semakin kaya, tapi ternyata usaha orang tua kita atau usaha kita gagal, bangkrut. Tiba-tiba COVID, perusahaan kita tutup dan sebagainya. Ekspektasi tidak sejalan seperti realita. Oh aku pengen hidup nyaman, tapi ternyata yang terjadi masalah demi masalah terjadi. Bukan semakin nyaman, semakin banyak masalah. Oh aku pengen terkenal, tapi yang terjadi ialah ketika engkau buat konten, ternyata engkau salah sebut sebuah perkataan yang sensitif mungkin, dan engkau dirujak, dihujat. Dan mengerikan bukan kalau kita perhatikan di dunia, kalau kalian sangat aktif di dunia media sosial, engkau salah bicara, tamat riwayatmu. Engkau akan dimaki habis-habisan, engkau buat akun baru, ketahuan lagi sama netizen, di-report lagi rame-rame. Itu yang saya perhatikan beberapa kali. Hanya karena salah bicara. Atau mungkin kau fokus pingin lebih cantik, lebih terlihat tampan, tapi terjadi kecelakaan dan kemudian suatu merusak dan kita kehilangan semua yang kita impikan. Dan ini realita. Seringkali ekspektasi tidak berbanding lurus dengan realita. Dan kadang-kadang yang bikin ekspektasi kita rusak, seringkali bahkan itu diri kita sendiri. Kedagingan kita gagal menghadapi kedagingan kita jatuh lagi dalam dosa, dan ternyata itu malah merusak hidup kita sendiri. Seringkali kita yang merusak ekspektasi kita sendiri. Saya kenal ada seorang anak muda, dia seorang YouTuber yang lagi naik daun, dan kemudian dia punya pekerjaan yang sangat bagus di kantornya. Jadi dia dapat dari influencer, dari YouTube dia dapat, kemudian dia dapat dari pekerjaannya juga bagus, posisinya cukup bagus. Tapi suatu saat dia melakukan suatu kesalahan yang fatal menurut saya. Kenapa? Dia jatuh cinta. Jatuh cintanya tidak fatal, tapi dia jatuh cinta kepada wanita yang adalah istri orang. Wow, dan padahal anak muda ini belum menikah. Teman-teman sudah ingatin, cari aja yang bener lah. Sudah tinggalkan yang itu kan sudah punya orang, nanti masalah loh ke depan. Teman-temannya sudah mengingatkan kepada dia. Tapi gak bisa, perasaan yang cinta yang terlalu besar itu katanya tidak terbendung. Dan akhirnya singkat cerita,
ketahuan lah semua kebongkar. Orang-orang pada report YouTube-nya dia karena malu melihat konten-kontennya dia. Dia dikeluarkan dari pekerjaannya dia karena perusahaannya tidak mau terimbas karena keviralan dia tidak mau terimbas. Akhirnya merusak masa depan dia siapa? Dirinya sendiri karena dia melakukan suatu hal yang terlarang. Itu sebabnya teman-teman, kita perlu kembali untuk bergantung kepada Tuhan kita. Kita perlu kembali untuk memiliki iman kepada Tuhan kita. Karena Tuhan kita memegang masa depan kita. Tuhan kita yang paling mengerti tentang masa depan kita. Tetapi sekali lagi dalam kitab Yesaya dikatakan, sebab rancanganku tapi bukan rancanganmu, dan jalanku bukan jalanmu, demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, sekalipun kita bergantung kepada Tuhan, sekali lagi teman-teman, seringkali tidak seperti ekspektasi yang kita harapkan. Kenapa? Karena ekspektasi kita bukan ekspektasi dari Tuhan. Jalanku bukan jalanmu, kata Tuhan. Apa yang kita rencanakan seringkali ternyata bukan rencana Tuhan. Itu sebabnya teman-teman, hari ini kita penting berbicara tentang ini. Betapa pentingnya kita punya iman dalam hidup ini untuk membangun kehidupan yang lebih baik, untuk membangun masa depan yang lebih baik. We need something better, we need faith to do something better in our life. Nah teman-teman, kalau kita tadi melihat dalam Ibrani pasal yang ke-11, tadi dengan jelas mengatakan, berbicara kepada kita, bicara tentang hal ini teman-teman. Ibrani pasal 11 pertama dikatakan di ayat yang pertama sebagai dasar, dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau kita bicara tentang apa yang kita harapkan, kita berbicara tentang masa depan, bukan? Aku berharap bisa kuliah di Oxford. Aku berharap bisa kuliah di Berkeley mungkin. Jadi kita berbicara suatu harapan kita yang belum terjadi saat ini. Aku berharap aku bisa terkenal, follower bisa 1 juta. Berarti saat ini belum mencapai titik itu. Aku berharap aku bisa pacaran sama si dia. Berarti saat ini belum. Jadi ketika kita bicara tentang harapan, itu bicara tentang masa depan kita yang belum terjadi saat ini. Dan dikatakan iman itu sebagai dasar yang kuat ketika kita bicara tentang masa depan kita. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukan cuma itu, dikatakan iman itu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya iman itu sebuah keyakinan bahwa kita akan menerima hal itu sekalipun kita belum mendapatkannya saat ini. Itu sebuah bukti, sebuah keyakinan, sebuah dasar yang kuat. Karena iman yang kita tujukan bukan iman yang pada diri sendiri, tetapi kepada Tuhan yang berjanji dan tidak akan melanggar janjinya. Itu sebabnya iman itu dikatakan dasar dari segala sesuatu sebagai harapan untuk membangun masa depan kita. Dan juga iman merupakan bukti, sebuah keyakinan bahwa kita bisa mendapat apa yang kita percayai. Nah teman-teman, tetapi iman ini berbeda dengan toxic positivity. Belakangan cukup menarik dan sebenarnya perlakuan toxic positivity ini sudah ada sejak dahulu kala. Tapi belakangan ini mulai diviralkan lagi di media sosial tentang toxic positivity ini. Teman-teman, ini berbeda teman-teman. Walaupun ada kemiripan. Bedanya apa? Toxic positivity, mereka itu menolak perasaan-perasaan negatif. Mereka itu fokus pada hal-hal yang positif secara berlebihan dan mungkin didrive sama keegoisan atau mungkin kesombongan. Saya kasih contoh. Misalkan ada ketika kita mengalami sakit, divonis dokter, kamu sakit kanker. Orang yang toxic positivity, dia akan menolak perasaan negatif. Dia akan mengatakan, enggak apa-apa, besok aku pasti sembuh. Aku sembuh, amin. Dia tidak membiarkan dirinya mengalami kesedihan dan ketakutan sama sekali. Ini penyakit biasa, tidak masalah. Saya besok pasti akan melewati ini semua, pasti akan sembuh. Ini toxic positivity. Dan celakanya kalau sifat toxic positivity ini diperlakukan, ditunjukkan kepada orang-orang di sekitarnya, itu sangat berbahaya teman-teman. Dan tanpa sadar kita sering melakukan hal itu, termasuk saya. Saya jujur, saya pernah melakukan hal itu. Ketika kita melihat orang yang sakit, mungkin kata-kata yang muncul seperti ini. Aduh, masih syukur kamu cuma kanker. Dulu aku tuh kanker, ginjal, sakit yang lain juga. Tapi aku sembuh kok. Kamu pasti sembuh lah. Udahlah, gak usah nangis. Cuma gitu doang, bukan cuma kamu loh yang kena kanker. Banyak yang kena kanker, gak usah nangis lah, biasa aja.
Ini ketika toxic positivity ditunjukkan kepada orang lain. Sudah mikirin yang happy-happy aja, nggak usah mikirin yang sedih-sedih. Nanti kamu makin takut loh. Kamu tuh mungkin kurang berdoa loh. Coba kalau kamu berdoa, pasti sembuh kok. Kalau kamu udah sembuh berarti kamu kurang berdoa. Toxic positivity. Kata-katanya positif teman-teman, sangat positif. Tapi dia mengabaikan perasaan negatif. Dan yang terjadi mungkin dia didrive sama keegoisan atau mungkin kesombongan. Yang terjadi ialah orang yang menerima perkataan-perkataan seperti itu akan semakin tertekan. Jujur, kita sering melakukan hal itu atau enggak? Saya tidak tahu kalau teman-teman. Dulu saya pernah melakukan hal itu. Dan saya sadar ini salah. Tapi beda dengan iman teman-teman. Iman tuh beda. Iman juga mengandung berbicara tentang unsur-unsur yang positif. Tapi dia menerima perasaan yang negatif sebagai bagian dari hidup. Orang yang beriman menerima perasaan negatif itu sebagai bagian dari hidup. Dan dia membawa hal negatif itu ke hadapan Tuhan. Dan dia percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kemudian melahirkan keyakinan terhadap rencana Tuhan yang terbaik dalam hidupnya. Jadi ketika ada orang yang mengalami kanker dan kemudian dia memiliki iman, dia mungkin pertama ketika divonis dokter terkena kanker, dia akan nangis, dia akan sedih, dia ketakut. Dan itu wajar teman-teman, karena itu memang hal yang menakutkan, ancaman terhadap hidup kalian. Takut, tapi kemudian tidak berhenti sampai sana. Orang-orang yang memiliki iman, dia akan menyerahkan permasalahannya, penyakitnya ke hadapan Tuhan. Dan setelah dia melewati itu semua, dia memiliki keyakinan bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik. Sekalipun dia harus mati, dia percaya Tuhan punya rencana yang terbaik. Dia tahu Tuhan bisa sembuhkan dia percaya. Tapi ketika Tuhan tidak menyembuhkan dia tahu bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik. Itu iman teman-teman. Dan saya tidak bosan-bosan menceritakan hal ini. Saya mungkin pernah cerita di tempat ini, seorang teman saya yang pernah mengalami kanker. Alumni saat juga. Dulu teman dekat saya seorang mas waktu kita masih usia 20-an. Sangat dekat sama saya. Saya berapa kali main ke Jakarta, mampir ke rumahnya dia. Waktu saya ke ladang, saya mendengar dia terkena kanker darah. Saya sangat sedih sekali mendengarnya. Dia sakit berkali-kali, sembuh, sakit, sembuh. Dan ternyata divonis kanker. Dan awal-awal dia takut. Saya tahu dia takut. Saya tahu dia kacau. Kenapa? Pada saat itu dia sudah merencanakan setelah dia wisuda. Karena dia pada waktu itu sedang skripsi. Setelah dia wisuda, dia ingin menikah. Dan kemudian dia akan pelayanan dan kemudian studi lanjut dan sebagainya. Dia sudah merencanakan itu semua. Tapi hancur semua rencana itu. Karena dia harus bergumul dengan kanker. Dia mengalami bingungan, ketakutan. Sampai 1 bulan kemudian saya coba untuk SMS dia. WA, waktu enggak tahu masih ada WA ya. Sudah ada WA. Saya message dia dan kemudian saya tanya, Paul, apa kamu marah sama Tuhan dengan apa yang kamu alami saat ini? Dia cuma bilang, Fong, Tuhan itu baik. Singkat, padat, jelas, dan itu kena pada saya. Dan beberapa hari setelah dia ngomong itu, dia dipanggil Tuhan. Dia tidak mendapat kesembuhan sama sekali. Tapi imannya mengatakan Tuhan itu baik dan hidupnya sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Itu iman teman-teman. Orang yang beriman tahu bahwa ada hal baik datang tapi dari Tuhan. Tapi dia tidak menolak perasaan negativity. Nah teman-teman, ketika kita melihat kemudian selanjutnya saksi-saksi iman. Kemudian penulis Ibrani ini menceritakan tentang beberapa hal, beberapa tokoh-tokoh iman yang kita bisa perhatikan. Pertama, dia menceritakan tentang kisah Nuh. Ya. Dikatakan karena iman, Nuh itu membuat bahtera karena ia mendapat panggilan dari Tuhan tentang apa yang terjadi. Teman-teman bisa bayangkan, tidak ada angin, tidak ada kabar, tiba-tiba dia membangun bahtera yang besar. Saya membayangkan warga-warga di sekitar sana pada saat itu yang melihatnya mentertawakan dia, pasti. Dan saya percaya kalau saya, itu teman saya, misalnya si Nuh itu teman saya, dan kemudian saat ini saya melihat, lah lu bikin apa? Pasti saya juga akan ketawa. Bayangkan aja teman-teman kalau tiba-tiba teman kalian tiba-tiba berhenti sekolah, berhenti kuliah. Hah? Kenapa berhenti? Ya, gue sama bokap gue lagi bikin bunker bawah tanah. Soalnya kita percaya 10 tahun lagi nanti ada meteor jatuh ke bumi. Dan kemudian bumi akan hangus terbakar. Karena itu kita bikin bunker bawah tanah sekarang selama 10 tahun supaya kita selamat. Siapa yang mau ikut silakan. Pasti kita kan ketawa enggak sih? Pasti kan konyol banget sih lu. Dari mana sih lu punya pemikiran seperti itu? Aneh banget sih lu.
Saya membayangkan demikian kurang lebih di zaman sekarang. Bayangkan pada zaman itu dulu orang, ngapain lu bikin kapal segede itu di daratan lagi, konyol banget si Nuh ini. Nyata tapi imannya itu menyelamatkan dia. Kita tahu air bah turun, semua orang binasa pada waktu itu. Hanya Nuh dan keluarga yang diselamatkan. Karena iman dia selamat. Di ayat 8 dan 10 dikatakan tentang Abraham. Karena iman Abraham taat pergi ke suatu tempat yang ia tidak ketahui dan dia tidak mengerti. Tapi dikatakan dia tetap melangkah, dia pergi ke tanah asing bagi dia. Karena Abraham punya keyakinan bahwa tanah itu suatu saat akan jadi milik pusakaku, akan menjadi milik keturunanku. Karena itu aku melangkah taat walaupun aku tidak tahu di mana tempatnya. Dia pergi tanpa dengan ketidakpastian, tapi dia punya keyakinan bahwa suatu saat tanah itu akan menjadi milik dia. Iman mungkin mendatangkan ketidakpastian, tetapi hasil iman itu memberikan keyakinan akan kehidupan masa depan yang lebih baik. Kemudian di ayat 11 dan 12 sekarang bicara tentang istrinya Abraham, si Sarah. Dikatakan Sarah itu, kalau kita tahu cerita Sarah ya, usia 90 tahun tidak punya anak teman-teman. Dan padahal janji Tuhan, keturunanmu itu akan banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tetapi satu anak pun tidak ada. Bagaimana mungkin janji Tuhan tergenapi? Di usia 90 tahun tidak ada pernah saya dengar selama saya hidup orang melahirkan di usia 90 tahun, tidak pernah ada. Paling banter yang kita cukup kaget waktu di jemaat saya dulu di Makassar, ada yang hamil lagi waktu usia mendekati 50 tahun. Itu terakhir yang pernah saya dengar ya. Jadi dia pas anaknya lahir beda sama kakaknya itu beda 20 tahun yang paling tua. Jauh banget. Itu paling banter. Tapi bayangkan Sarah 90 tahun dan kemudian dia mentertawakan janji Tuhan itu. Tapi dikatakan demikian. Karena iman maka Sarah pada saat itu yang sudah tua mungkin diperkirakan sudah lebih 90 tahun. Dan ketika semua orang menganggap mereka mandul, tetapi dia bisa memiliki seorang anak dan itu dikatakan karena iman. Karena iman. Iman mungkin menantang, menguji kesabaran kita. Tapi iman nyata mengalahkan kemustahilan. Dan kemudian di ayat 13 dikatakan demikian. Dalam iman mereka ini mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Tetapi dari jauh melihatnya dan melambai-lambai. Saudara, iman itu bukan berarti kita harus mendapatkan apa yang kita pikirkan. Enggak. Iman itu kita cuma percaya pada janji Tuhan. Menjalankan janji Tuhan dan kita belum tentu mendapat. Ada yang mendapat, ada yang tidak mendapat. Dan dalam konteks ini dikatakan iman itu mereka mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Tapi janjinya tetap tergenapi. Bukan ke dia, tapi ke penerus-penerusnya, keturunan-keturunannya dia. Iman tidak selalu mendapatkan sesuatu, teman-teman. Selanjutnya, kemudian kalau kita perhatikan ayat 22, dikatakan kisah tentang Yusuf. Ketika di tanah Mesir dia menubuatkan bahwa hei, kalian orang Israel, suatu saat kalian akan keluar dari tanah Mesir ini. Pada zaman itu, pada waktu itu, masih ada Yusuf, orang Israel masih dihargai. Karena Yusuf sangat berperan penting menyelamatkan orang Mesir dari kelaparan. Jadi orang Israel masih dihargai. Tapi berapa tahun kemudian, orang-orang Israel diperbudak dengan paksa oleh orang Mesir. Karena orang Mesir takut dengan kehadiran orang Israel. Dan janji yang nubuatan yang disampaikan oleh Yusuf ini memberikan pengharapan. Dikatakan, engkau akan keluar dari tanah Mesir ini. Karena iman, Yusuf menubuatkan hal ini dikatakan. Iman memberikan pengharapan di tengah siksaan, penderitaan. Selanjutnya kalau kita bicara tentang ibu Musa, sekarang kita tahu Musa, kisah Musa. Waktu Musa lahir, orang Firaun dan orang-orang Mesir takut dengan penduduk Israel yang semakin hari semakin banyak. Karena itu dikatakan Firaun kemudian memerintahkan untuk membunuh semua bayi yang lahir, termasuk Musa. Dikatakan tapi karena iman, ibu Musa memberanikan untuk menyembunyikan si anaknya Musa, ditenggelamkan ke air dan kemudian sampai diterima oleh istri Firaun. Iman memberikan keberanian untuk melangkah, teman-teman. Dan ketika Musa gede kita tahu, ketika dia memimpin orang Israel, dia membuat laut merah terbelah dua dan tidak pernah terjadi, teman-teman. Kalau laut terbelah menjadi dua mungkin pernah ada, tapi tidak pernah ada laut terbelah
Dan kemudian ada orang nyebrang sebangsa, segerombolan ratusan ribu orang mungkin pada saat itu. Nyebrang selamat, sedangkan musuhnya nggak bisa nyebrang, tertutup. Nggak pernah terjadi. Kalau mungkin cuma air, perairan, sungai tiba-tiba terkena angin terbelah dua, mungkin pernah ada dalam kisah sehari-hari, realita. Tapi yang kisah penyelamatan melalui orang menyeberangi itu tidak pernah ada. Dan iman memampukan kita melihat hal-hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Saudara, the point is, iman kepada Tuhan itu sebuah landasan yang penting untuk membangun masa depan yang lebih baik. Miliki iman kepada Tuhan, karena ini merupakan landasan yang penting buat kita untuk membangun masa depan kita. Kalau saya simpulkan hal tadi seperti demikian teman-teman. Karena iman membawa kita kepada keselamatan. Kalau kisah Nuh pada waktu itu mungkin dia diselamatkan daripada bencana air bah. Kalau kita beriman kepada Tuhan, kita diselamatkan daripada dosa. Kita diselamatkan daripada kuasa maut. Iman membawa kepada keselamatan. Iman memberikan kepastian di tengah ketidakpastian. Iman mengalahkan hal yang tidak terlihat mustahil. Iman membuat kita menerima sesuatu yang belum kita dapatkan. Iman memberikan pengharapan dalam penderitaan. Iman memberikan keberanian di tengah-tengah ancaman. Iman menolong kita melihat panggilan hidup apa yang Tuhan inginkan untuk kita jalani. Dan iman membawa kita melihat mukjizat-mukjizat yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Saudara, bukankah aspek-aspek ini hal-hal yang paling kita butuhkan untuk membangun masa depan kita? Ketika engkau punya iman, engkau punya kekuatan, engkau punya keberanian, engkau punya jaminan hidup kekal, engkau punya kekuatan dalam menghadapi penderitaan-penderitaan, engkau punya keyakinan, dan sebagainya. Itu iman, saudara. Tapi seringkali, sayang sekali, banyak sekali orang dunia ini membangun masa depannya dengan karir, dengan uang, dengan pekerjaan yang sukses. Itu tidak masalah teman-teman. Setiap kita butuh hal itu dan seringkali Tuhan memakai tools itu, uang, karir, kesuksesan untuk membangun masa depan kita. Itu tidak masalah. Tapi yang masalah ialah ketika kita menjadikan itu semua menjadi yang paling pertama untuk kita sandarkan. Kalau itu terjadi, kita akan kecewa teman-teman. Karena sekali lagi kekayaan, karir, kesuksesan tidak pernah sebanding lurus dengan skill kalian. Tidak pernah sebanding lurus dengan keahlian kalian, kepintaran kalian. Tidak pernah teman-teman. Sudah sering bukan kita dengar kisah-kisah seperti pejabat yang mendadak menjadi depresi karena dia ingin menjabat, ikut kampanye menjadi gubernur. Keluar semua uangnya banyak, keluar uangnya. Tapi kemudian dia kalah. Depresi, keliling kompleks, hanya memakai celana dalam. Keliling kompleks saking depresinya. Bukankah kita juga pernah mendengar seorang anak muda yang bunuh diri karena uang? Berapa kali saya mendengar hal ini? Apalagi di zaman sekarang, masalah pinjol semakin merajalela, bukan? Dan semakin banyak terjerat karena pinjol. Dan kemudian orang bunuh diri. Saya pernah mendengar cerita seorang anak muda yang ingin bangun usaha, dia ingin kaya. Karena termotivasi, kata orang, sebelum 30 tahun harus punya 1 miliar, dan sebagainya. Dia ingin punya usaha. Dia ingin menjadi kaya. Kemudian dia punya uang, dia pinjol ke sana sini. Dia bangun usahanya lewat pinjaman online. Dan kemudian dari pinjaman online itu dia tidak bisa bayar, dia pinjam lagi ke pinjaman online yang lain untuk menutupin yang ini. Terus begitu menjadi lingkaran setan teman-teman. Dan apa yang terjadi? Dia tidak bisa melakukan usahanya, tidak berhasil. Dia drop dan akhirnya dia bunuh diri karena hal ini. Sungguh menyedihkan teman-teman. Kita tidak bisa bergantung pada hal-hal tersebut. Bahkan kita tidak bisa menjadikan orang terdekat kita, bahkan mungkin keluarga terdekat kita menjadi sandaran nomor 1. Tidak bisa. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Ada orang yang bergantung sama orang tuanya, tapi tiba-tiba orang tuanya dipanggil Tuhan, kita tidak tahu apa yang terjadi. Ada yang bahkan sebaliknya, ada orang tua yang lagi viral belakangan ini. Dia bergantung sama anaknya sebenarnya. Tapi ketika dia tua, barusan ditemukan pasang suami istri orang gereja. Ditemukan sudah meninggal, berhari-hari sudah membusuk di rumahnya. Padahal ada 3 anaknya
yang sudah dewasa, yang sudah bisa bekerja, yang bisa menghidupin orang tua ini, tapi 3 anaknya tidak ada yang datang, teman-teman. Tidak bisa diandalkan, para anak sendiri. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi. Itu sebabnya teman-teman, mari kita mengandalkan iman kita. Miliki iman kita untuk membangun masa depan kita. Jadilah seperti Ayub, teman-teman. Ketika dia membangun hidupnya dari iman bahwa Tuhan memberi yang terbaik. Dan kita tahu bukan kisah Ayub. Ketika dia kehilangan segalanya, dia kehilangan hartanya. Dalam waktu bersamaan ada bencana, 10 anaknya mati semua. Hartanya habis semua. Dia kena penyakit dan dia ditinggal sama istrinya. Itu sebuah kehilangan yang paling mengerikan. Dan saya berdoa sama Tuhan, jangan sampai itu terjadi dalam hidup saya. Karena saya tidak tahu apakah kuat jika itu terjadi, kehilangan semuanya secara bersamaan. Dan tahu apa yang terjadi dengan Ayub ketika dia membangun hidupnya dengan iman. Ketika itu semua terjadi, dia mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dia bisa memuji nama Tuhan. Dia bisa mengagungkan Tuhan. Dia bisa percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada suatu keyakinan bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik buat hidupnya. Dan terjadi, teman-teman, di akhir kisah kitab Ayub, Tuhan memberikan 2 kali lipat dari apa yang dia punya. Saudara, mari kita bangun iman kita. If you build your faith, jika kamu membangun imanmu, maka kamu sedang membangun masa depanmu. Jika kamu membangun imanmu, maka kamu sedang membangun masa depanmu. Mari sejak sekarang kita fokus membangun iman, percaya kepada Tuhan. Sehingga ketika di masa depan nanti, ketika kita menghadapi titik-titik terendah dalam hidup ini, dan kita tidak bisa memungkinkan hal ini, akan ada masa di mana kita akan masuk ke titik-titik terendah dalam hidup kita. Dan ketika kita masuk titik terendah itu, kita tidak kalah, tapi kita menjadi orang yang kuat. Bahkan dari kisah titik terendah itu, kita bisa kembali melompat menjadi posisi yang lebih tinggi. Karena kita mengandalkan Tuhan yang mengangkat kita seperti Raja Wali. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita, mengingatkan kita untuk mari kita bangun iman kita. Memiliki relasi dengan Tuhan, memiliki firman dalam hidup kita, dan terapkan selalu dalam kehidupan kita. Percaya kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini, yang mengingatkan kepada kita semua, kepada kami semua tempat ini, termasuk kepada hamba-Mu, untuk membangun hidup ini dengan iman, percaya kepada Tuhan. Sebab tidak ada yang pasti dalam hidup kami. Apapun bisa terjadi. Mungkin saat ini kami masih bersandar kepada orang tua kami. Kami masih bersandar kepada diri kami sendiri. Kami masih bersandar kepada kekayaan kami. Tuhan ingatkan dan ajarkan kami dan tegur kami untuk tidak bersandar pada sesuatu hal yang di luar Engkau. Karena ketika semua itu hilang, kami akan semakin terpuruk. Tapi ketika kami bersandar kepada Engkau, Tuhan, kami tahu something better happen in our life. Kehidupan kami akan menjadi lebih baik. Kami akan menjadi lebih damai sejahtera. Kami akan lebih sukacita dalam menjalani hidup ini. Tuhan, kami mau membangun hidup kami dengan keyakinan yang penuh kepada Engkau. Kami ingin membangun hidup ini dengan keyakinan yang seutuhnya kepada Engkau. Karena hidup kami adalah milik Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, hamba-Mu mau berdoa, jikalau ada anak remaja di tempat ini yang sedang berada dalam titik terendahnya dia. Tuhan, tambahkanlah iman kepada dia. Kuatkan dia. Berikan dia keyakinan bahwa di dalam Tuhan ada suatu maksud hal yang luar biasa, yang baik, yang mungkin saat ini mereka belum melihat hal itu. Tapi suatu saat mereka melihat, oh ternyata maksud Tuhan terlalu indah. Bahkan ketika harus melewati titik terendah sekalipun, ternyata ada maksud Tuhan yang terlalu indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.